Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai melalui upaya kolaborasi, sinergi, dan konvergensi multipihak. Sehingga program dan kegiatan dapat menyasar pada masyarakat miskin ekstrim dengan tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia berada di angka 2,14% atau sekitar 5,80 juta jiwa. Dengan 14,04% rumah tangga miskin ekstrim dikepalai oleh perempuan dan sekitar 19,85% rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Maret 2021 sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berfokus pada 10,4 juta penduduk di 7 provinsi dan 35 kabupaten yang merupakan 20% dari total masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten kota prioritas. Dan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota prioritas. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran perlu dilakukan melalui 3 strategi kebijakan, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pemberdayaan. Terutama kepada kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pencapaian target pemerintah tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai sektor. Intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Model kolaborasi Pentahelix memberikan pendekatan yang strategis untuk pelibatan sektor non-pemerintah yang terdiri dari 4 pelaku, yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sektor non-pemerintah tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah melalui peran dan kapasitasnya masing-masing. Pelaku dunia usaha melalui sektor swasta, BUMN, BUMD, serta BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan berbagai program dan kegiatan kemitraan kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kontribusi dari sektor akademisi dapat terwujud melalui kajian-kajian terapan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sektor akademisi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat metodologi pensasaran masyarakat miskin ekstrim untuk memperkecil inclusion dan exclusion error. Sektor media dapat berperan dalam mengamplifikasi kinerja tata kelola program, serta menjadi kanal untuk menyampaikan informasi yang sudah divalidasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berkontribusi di tingkat lokal dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin ekstrim
termasuk memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Tantangan terbesar saat ini adalah terus mengupayakan program-program tersebut konvergen dan terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga manfaat program dapat dipastikan diterima oleh yang berhak. Untuk itu, pada Juni 2022, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan para gubernur serta bupati wali kota. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022 hingga 2024. Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nomor 32 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah, dan diharapkan akan membawa dampak positif pada pencapaian target program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 mendatang.